Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan kali ini kita memasuki masa Prapaskah 2025, pekan kedua, dengan tema besar mewujudkan tritugas Kristus untuk mendewasakan paroki. Bersama Keuskupan Surabaya, di pekan kedua ini kita akan mendalami subtema Anugerah Martabat Imam dalam Baptis. Marilah kita awali pertemuan kali ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda, terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan kedua dalam masa tobat ini. Kehadiran kita masing-masing merupakan rahmat Allah bagi lingkungan dan paroki kita. Meski mungkin tidak disadari, namun kehadiran kita dalam setiap pertemuan lingkungan dan stasi adalah karena iman. Kesediaan untuk hadir pada kesempatan kali ini merupakan keterbukaan untuk dibentuk oleh Allah dalam masa tobat ini. Dalam pertemuan yang pertama, kita diajak untuk menyadari kembali bahwa melalui baptis, kita memperoleh keselamatan dari Kristus yang sengsara, wafat, dan bangkit. Syukur kepada Allah bahwa kita telah diselamatkan oleh Kristus melalui baptis. Karena baptis itulah kita diangkat menjadi putra-putri Allah dengan menerima meterai kekal yang tak terhapuskan. Dosa sebesar, seberat, dan sebanyak apapun tidak akan pernah menghapus meterai kekal yang kita terima dalam pembaptisan. Meski demikian, setiap dosa menghalangi rahmat pembaptisan untuk menghasilkan buah-buah keselamatan. Sebagai putra-putri Allah, karena baptis itu pula, kita mewarisi dari Kristus 3 tugas suci sebagai imam, nabi, dan raja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, dalam pertemuan kedua sampai 4, kita diajak untuk mendalami 3 tugas suci sebagai imam, nabi, dan raja. Oleh karena itu, dalam pertemuan kedua ini, kita mendalami tugas sebagai imam yang menguduskan hidup. Marilah kita menyiapkan diri untuk mengawali pertemuan kedua ini. Kita mengundang kehadiran Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan terima kasih atas berkat rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami umat-Mu di lingkungan dan stasi boleh berkumpul kembali dalam pendalaman iman masa Prapaskah pertemuan yang kedua ini. Oleh rahmat baptisan, Engkau memanggil dan mengikut sertakan kami dalam karya pengudusan, agar menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kami sehari-hari. Dalam pertemuan kedua, dengan tema Anugerah Martabat Imam dalam Baptis, semoga kami berani membuka diri dan terlibat secara aktif dalam proses pendalaman iman ini. Dengan demikian, kami umat-Mu di lingkungan dan stasi semakin dapat menghayati rahmat sakramen baptis yang telah kami terima dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, mari kita mendengarkan dan menyimak bersama Katekismus Gereja Katolik nomor 901 dan 902. Katekismus Gereja Katolik nomor 901. Kaum awam sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Kristus dan diurapi dengan Roh Kudus, secara ajaib dipanggil dan disiapkan, supaya secara makin limpah menghasilkan buah-buah roh dalam diri mereka. Sebab semua karya, doa-doa, dan usaha kerasulan mereka, hidup mereka selaku suami istri dan dalam keluarga, jerih payah mereka sehari-hari, istirahat bagi jiwa dan badan mereka, bila dijalankan dalam roh, bahkan beban-beban hidup bila ditanggung dengan sabar, menjadi kurban rohani yang dengan perantaraan Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kurban itu dalam perayaan Ekaristi bersama dengan persembahan tubuh Tuhan, penuh hikmat dipersembahkan kepada Bapa. Demikianlah para awam pun sebagai penyembah Allah yang di mana-mana hidup dengan suci, membaktikan dunia kepada Allah. Katekismus Gereja Katolik nomor 902. Secara khusus, orang tua mengambil bagian dalam pelayanan pengudusan. Dengan hidup berkeluarga dalam semangat Kristiani, serta mengusahakan pendidikan Kristiani anak-anak mereka. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda membaca kembali secara pribadi di dalam hati ajaran gereja dari Katekismus Gereja Katolik nomor 901 dan 902 tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda dapat memberi tanda pada kata atau kalimat yang berkesan. Sekarang, mari kita berdiskusi untuk mendalami ajaran gereja tersebut berdasarkan 3 pertanyaan berikut ini. Pertama, setelah membaca ajaran gereja tersebut, kata atau kalimat mana yang menarik bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda? Silakan bacakan saja pada bagian mana kata atau kalimat tersebut. Yang kedua, dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 901 dinyatakan, beban-beban hidup bila ditanggung dengan sabar menjadi kurban rohani yang dengan perantaraan Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Menurut Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, apa makna pernyataan tersebut? Jelaskanlah secara singkat. Ketiga, dalam Katekismus artikel 902 dinyatakan, para orang tua yang menghayati semangat Kristiani dalam hidup berkeluarga dan mengusahakan pendidikan Kristiani anak-anak merupakan pengudusan hidup bagi keluarga. Apa saja yang selama ini menghambat pendidikan Kristiani bagi anak-anak
Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda melaksanakan pendalaman iman ini secara pribadi, silahkan menuliskan hasil permenungan pada selembar kertas atau buku harian pribadi. Jeda video ini apabila membutuhkan waktu yang lebih leluasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, umat dalam Gereja Katolik dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu kaum imam dan kaum awam. Kaum imam adalah mereka yang secara khusus menghayati hidup dengan mempersembahkan seluruh hidup bagi Allah dalam gerejanya yang kudus. Mereka ini kaum laki-laki yang menerima sakramen imamat. Sedangkan kaum awam adalah semua warga gereja Katolik yang bukan imam. Termasuk di dalamnya adalah para biarawan atau biarawati. Kaum biarawan atau biarawati termasuk kaum awam karena mereka tidak menerima sakramen imamat. Meski demikian, dalam seluruh hidup, mereka menghayati 3 nasihat Injil, yaitu kemiskinan, ketaatan, dan selibat. Karena itu, para biarawan atau biarawati, meski bukan imam, mereka tetaplah memiliki tempat khusus dalam hidup gereja. Pertemuan pertama yang lalu, gereja mengajarkan bahwa dengan dibaptis, seseorang telah menjadi serupa dengan Kristus. Kristus memiliki 3 tugas: imam, nabi, dan raja. Maka, setiap orang yang dibaptis juga mewarisi 3 tugas Kristus: imam, nabi, dan raja. Dalam pertemuan kedua ini, kita akan mendalami tugas kita sebagai imam. Kita tahu bahwa tugas utama seorang imam adalah menguduskan hidup. Maka sebagai kaum awam pun, kita memiliki tugas menguduskan hidup. Pertama-tama tadi dinyatakan bahwa kaum awam sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Kristus dan diurapi oleh Roh Kudus, secara ajaib dipanggil dan disiapkan supaya secara makin limpah menghasilkan buah-buah roh dalam diri mereka. Yang dimaksud dengan orang yang menyerahkan diri kepada Kristus adalah orang yang memberikan diri untuk diselamatkan oleh Kristus dengan mengambil bagian dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Ini terjadi melalui sakramen baptis. Sedangkan diurapi oleh Roh Kudus menunjuk pada penerimaan sakramen krisma atau penguatan. Kita yang sudah menerima pembaptisan dan sakramen krisma secara ajaib, artinya dengan kekuatan rahmat Allah, dipanggil dan disiapkan supaya semakin limpah menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, selanjutnya diajarkan bahwa ada 3 hal mendasar. Apa yang dijalankan dalam roh menjadi kurban rohani yang dengan perantaraan Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Pertama, semua karya, doa-doa, dan usaha kerasulan.
Semua karya meliputi semua pekerjaan dan profesi sebagai petani, guru, karyawan, kantor atau perusahaan, buruh, pedagang, ahli ekonomi, politisi, jurnalis, ahli kebudayaan, pengabdi masyarakat, dan masih banyak lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha kerasulan adalah semua yang dilakukan demi pewartaan iman dan perluasan kerajaan Allah, mencakup partisipasi dalam mengembangkan gereja dalam bidang liturgi, pewartaan, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat. Kedua, hidup selaku suami istri dan berkeluarga, jerih payah sehari-hari, serta istirahat bagi jiwa dan badan. Pergulatan hidup sebagai suami istri dalam keluarga dengan segala permasalahan yang dihadapi, hidup sehari-hari dengan perjuangan yang tidak ringan. Bila dijalankan dalam roh, dalam kesetiaan mengikuti kehendak Allah dengan perantaraan Kristus, menjadi kurban rohani yang berkenan kepada Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan istirahat bagi jiwa dan badan adalah istirahat setelah perjuangan hidup sehari-hari. Bila dipersembahkan dengan perantaraan Kristus sebagai kurban rohani, dapat menguduskan. Secara khusus, dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 902 kembali ditegaskan bahwa hidup berkeluarga yang hanya dapat dihayati oleh kaum awam, jika dilakukan dalam semangat Kristiani dan mengusahakan pendidikan Kristiani bagi anak-anak, dapat menguduskan. Ketiga, bahkan beban-beban hidup yang meliputi segala aspek, beban ekonomik, sosial, psikologis, dan agama, jika ditanggung dengan sabar, menjadi kurban rohani yang dengan perantaraan Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi, kurban rohani yang berkenan kepada Allah, yang menguduskan hidup, bukanlah sebatas doa-doa saja, namun meliputi seluruh aspek kehidupan. Bahkan, beban-beban hidup pun dapat menguduskan jika dijalankan dalam roh, yaitu demi kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa yang kekal. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa segala bentuk kurban rohani itu bersama persembahan tubuh Tuhan dalam Ekaristi dipersembahkan kepada Bapa. Dengan demikian, segala kurban rohani dari perjuangan hidup kita sehari-hari memperoleh puncaknya dalam Ekaristi suci. Maka pengudusan hidup tidak dapat dilepaskan dari kurban Kristus di kayu salib yang selalu dihadirkan dalam Ekaristi suci. Dengan cara demikianlah, dalam segala aspek kehidupan, para awam membaktikan hal-hal duniawi kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, ajaran gereja ini menyadarkan kita semua bahwa tugas sebagai imam dapat dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan. Bahkan, dalam perjalanan menanggung beban hidup dalam segala bentuknya, merupakan medan untuk menguduskan hidup. Dalam setiap gedung gereja selalu ada altar, tempat mempersembahkan kurban tubuh dan darah Kristus. Dengan ajaran gereja tersebut, kita disadarkan bahwa setiap aspek kehidupan adalah juga altar, di mana kita dapat menguduskan hidup,
keluarga, sawah dan ladang, sekolahan, media, baik cetak maupun digital, perusahaan, politik, ekonomi, komunitas lingkungan, stasi, paroki, bahkan masyarakat. Semua itu adalah altar kehidupan yang terhubung dengan altar Ekaristi. Semua itu dapat menguduskan hidup. Oleh karena itu, dalam masa Prapaskah ini, kita diajak untuk merenungkan kembali perjuangan hidup kita sebagai imam yang menguduskan. Terlebih di tahun 2025 ini, sebagai tahun yubelium, kesempatan khusus untuk menguduskan hidup dengan menerima belas kasih pengampunan Allah. Mari kita berefleksi sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, benarkah sebagai orang tua dan anak, kita selalu menguduskan keluarga dengan menolak berbagai dosa? Atau justru sebaliknya, kita banyak melahirkan dosa dalam keluarga? Perbuatan apa saja yang selama ini menodai dan merusak kekudusan keluarga kita? Sebagai warga lingkungan dan stasi, benarkah kita menyadari bahwa apapun yang kita lakukan merupakan usaha menguduskan hidup? Atau sebaliknya, kita justru merasakan adanya dosa yang merusak atau mengganggu kehidupan lingkungan dan stasi? Perbuatan apa saja yang telah merusak atau mengganggu kehidupan lingkungan dan stasi kita? Apakah setiap hari kita bekerja atau usaha memperoleh kesejahteraan hidup, kita sadari sebagai perjuangan menguduskan hidup? Atau sebaliknya, justru pekerjaan atau usaha yang kita lakukan membuahkan dosa? Apa saja itu? Sebagai warga masyarakat, apakah kita menyadari bahwa sekecil apapun partisipasi kita dalam perwujudan kesejahteraan bersama merupakan pengudusan hidup? Atau sebaliknya, kita malahan menjadi agen dosa di tengah masyarakat? Mari kita hening sejenak. Marilah kita persembahkan doa syukur dan permohonan kita kepada Allah Sang Imam Agung. Bagi Gereja Kudus, Bapa, bimbinglah gerejamu agar selalu setia mengajarkan dan menghidupi martabat imamat umum kaum beriman. Semoga para pemimpin gereja terus menuntun umat untuk mempersembahkan hidup dan karya mereka sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga dalam keluarga, baik sebagai orang tua maupun anak-anak, kami mampu mempersembahkan kasih, pengorbanan, dan iman yang teguh sebagai bagian dari persembahan hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, Allah Roh Kudus, jamahlah hati dan tubuh mereka yang sakit, menderita, dan berkekurangan. Semoga mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan kurban Kristus, dan mereka dapat menemukan penghiburan dan kekuatan
di dalam-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, Bapa yang Maha Baik, semoga melalui pendalaman ini, kami semakin memahami dan menghidupi panggilan imamat umum kami. Berikanlah kami keberanian dan ketekunan untuk mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita persatukan doa syukur dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita menghaturkan doa yubilium tahun 2025 bersama-sama. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubilium ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa sumber segala rahmat, pada pertemuan pendalaman iman yang kedua masa Prapaskah ini, kami umat-Mu di lingkungan dan stasi mengucap syukur karena kami dapat mendengarkan kehendak-Mu melalui ajaran gereja tentang tugas kami sebagai imam. Semoga sebagai orang tua, kami mampu mengambil bagian dalam pelayanan pengudusan, dalam semangat Kristiani, serta mampu mengusahakan pendidikan iman bagi anak-anak yang Kau percayakan kepada kami. Kami mohon berkat-Mu, agar keterlibatan dalam lingkungan dan stasi dapat menguduskan hidup kami. Demikian juga dalam pekerjaan sehari-hari, dengan segala permasalahan yang kami hadapi, serta melalui pengabdian kami bagi masyarakat, kami dikuduskan. Kami mohon semoga roh sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri selalu menyertai perjuangan kami untuk menguduskan hidup demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita hening sejenak. Kita mohon berkat Tuhan bagi kita yang hadir di sini, bagi keluarga, dan juga bagi umat di lingkungan dan stasi. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir dan keluarga kita, serta orang yang kita doakan, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda sekalian, dengan demikian pertemuan pendalaman iman masa Prapaskah yang kedua ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam belas kasih dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda dalam pertemuan kedua pendalaman iman masa Prapaskah 2025 ini. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya.